Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memasang indikator RSI atau Relative Strength Index. Pertama-tama jalankan program MT4 Anda, lalu kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik menu indikator, kita klik osilator, kemudian setelah muncul menu sebelah kanannya, kita klik lagi Relative Strength Index. Nah, ya. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini, di mana kotak dialog ini mempunyai 3 bagian atau 3 tab, yaitu parameter, level, dan visualisasi. Parameter digunakan untuk menentukan periode waktu yang akan kita gunakan. Ya, di sini ada period dalam keadaan default atau asli bawaan daripada indikator RSI. Di sini terisi 14, maka biarkan saja ini dalam kondisi defaultnya. Kemudian untuk aplikasi toolnya kita klik, kita pilih. Jadi indikator ini periode 14 ini kita aplikasikan ke pergerakan harga pada kondisi penutupan harga pada setiap batang candle close, atau pada saat open market pada setiap batang candle, ya, bukan open market tapi open batang candle. Terus atau kita aplikasikan ke harga tertinggi pada setiap batang candle, atau harga terendah, atau pilihan berikutnya adalah median, rata-rata, karena ini diaplikasikan pada high low dibagi 2, harga tertinggi, harga terendah dibagi 2. Pada pilihan berikutnya adalah typical price, yaitu harga tertinggi high, harga terendah low, dan close, harga penutupan dibagi 3. Jadi high, low, close dibagi 3. Maka pergerakannya akan lebih halus lagi garisnya, nanti garis pergerakan harganya. Dan yang paling halus adalah diaplikasikan pada weighted close, ya. Jadi ini high, low, close, close, ya. Jadi ini dibagi 4. Kita pilih yang mana, kita terserah, ya, tergantung kondisi yang akan kita gunakan. Maka di sini kita pilih yang defaultnya saja, yaitu pada kondisi penutupan harga close, ya. Dan pada style adalah pilihan warna bisa pilih suka kita, defaultnya warna biru, atau kita bisa pilih warna yang lain. Ini garisnya kita pilih yang tipis saja, ya. Ini juga, ya. Untuk berikutnya adalah fix minimum dan fix maksimumnya pada pergerakan harga itu. Jadi nanti ini garis pergerakan harga itu minimumnya 0, nilainya 0, sedangkan maksimumnya 100. Ini defaultnya seperti ini biar keadaan aslinya saja. Terus kemudian pada bagian level kita bisa menambahkan di sini. Kita tambahkan kalau masih kosong, ya, di sini levelnya masih kosong, kita tambahkan add, ya. Untuk levelnya ini, level atas kita beri nilai 70, kita ketikkan 70 seperti asli bawaan default daripada indikator RSI. Kemudian kita klik add lagi, yang bagian bawah adalah 30, ya. Jadi ini yang 70 untuk mengukur kekuatan harga pada kondisi yang level tinggi, ya. Jadi sedangkan yang 30 ini untuk mengukur kekuatan harga di level terendah, ya. 30. Level tertinggi bisa disebut juga itu overbought, ya. Jadi overbought, kita bisa menambahkan keterangan seperti ini, ya, garis overbought deskripsinya. Pada bagian bawah kita bisa menambahkan tulisan oversold, ya. Kita kasih tanpa spasi, ya, boleh, dengan spasi juga boleh, ya. Jadi pada nilai 70 atas ini harga bergerak pada sudah mencapai titik overbought atau jenuh atas, ya, jenuh atas. Dengan bagian bawah ini oversold atau jenuh bawah. Jadi kalau harga bergerak ke bawah melewati garis 30, level 30 ini berarti harga sudah jenuh bawah. Jangan kalau harga bergerak ke atas sudah
melewati garis 70, maka harga sudah mengalami jenuh atas atau overbought. Setelah itu garis levelnya kita warnai apa? Misalnya kita warnai merah atau biru atau hijau ya. Bisa kita pilih sendiri, dimana keadaan aslinya tadi grey ya. Jadi misal kita pilih yang sekarang, kita pilih yang merah misalnya saja ya. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Sebentar, ini pada bagian visualisasi all time frame. Jadi indikator tersebut dinampakkan pada semua time frame ya. Jadi M1 ya, kita salang saja ini biar tampil pada semua time frame M1, M5, M15 dan berikutnya. Setelah itu kita klik OK ya. Seperti ini ya. Jadi ini yang tampilan daripada indikator RSI. Garis biru ini mewakili pergerakan harga naik turunnya ya, sedangkan yang garis merah ini mewakili level atas dan level bawah, dimana yang bawah angka 30 ini menunjukkan garis oversold atau jenuh bawah, sedangkan yang 70 ini mewakili garis overbought atau jenuh atas. Dimana kalau harga bergerak terus ke atas, naik sampai menyentuh atau melewati garis overbought, ini berarti harga sudah jenuh atas, sudah banyak yang melakukan pembelian sehingga sudah jenuh. Dan karena sudah jenuh, kecenderungannya maka ada dua kemungkinan akan naik, akan turun ya, balik arah ke bawah ya, sehingga di sini merupakan titik yang bagus untuk melakukan open posisi sell ketika harga melewati garis level atas ya. Karena sudah mengalami jenuh, maka kecenderungannya akan balik turun ke bawah. Atau pada kondisi yang kedua, setelah jenuh pada dalam keadaan tren yang sangat kuat, maka ini akan merupakan koreksi saja, koreksi sebentar, turun sedikit, lalu akan melanjutkan tren yang naik lagi. Itu ada dua kemungkinan. Jadi ya, jadi kita hati-hati dalam menggunakan RSI ini. Jadi walaupun ini sudah melewati jenuh atas di angka 70 ya, yang secara teoritis karena sudah jenuh atas harga akan balik arah ke bawah. Ya betul, secara teoritis, tapi dalam praktiknya tergantung kondisi market. Apabila tren sangat kuat, biasanya pada jam-jam pembukaan market pada jam Jepang ya, jadi pada di pagi hari pasar Asia, atau di pasar Eropa siang hari, atau mungkin pasar Amerika. Jadi pada awal-awal pembukaan market biasanya walaupun ini kondisi trading, kondisi RSI-nya ini sudah mencapai di level atas, sudah jenuh atas, karena pada pembukaan market tersebut banyak yang melakukan pembelian, trennya akan kuat. Walaupun sudah mencapai 70 akan cenderung naik, jadi bisa di atasnya di 70. Cuma dalam kondisi normal memang biasanya ketika mencapai titik jenuh atas harga akan kembali ke bawah. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini kita bisa menggunakan sebagai titik entry untuk melakukan sell. Jadi ketika garis ini melewati garis jenuh atas, disitulah kita akan bisa melakukan entry open posisi sell. Namun tentu saja harus dengan perhitungan yang cermat atau digabungkan dengan acuan-acuan strategi yang lain. Dan ketika harga bergerak ke bawah ya, jadi ini ya, dalam kondisi normal ya, pasar normal, maka ketika melewati garis level bawah ini, harga sudah jenuh bawah, maka kecenderungan daripada indikator RSI ini ketika harga mencapai level oversold atau jenuh bawah ini akan kembali lagi naik ke atas, sehingga di titik inilah kita bisa
mempersiapkan atau mungkin menghitung ya, kalkulasi untuk melakukan open buy. Nah, setelah kita melakukan open buy di sini, mungkin harga akan naik beberapa poin atau beberapa pips, dan tentu saja kita sudah mengalami profit ya ketika OP kita betul-betul di posisi yang sangat menguntungkan. Nah, itulah penggunaan dasar daripada indikator RSI ya. Jadi digunakan untuk mengukur kekuatan pergerakan harga. Karena namanya saja relatif strength index, relatif ada relatifnya ya. Jadi tentu saja tidak mutlak. Tidak mutlak ketika ini menyentuh level atas 70 harga langsung balik ke bawah. Tidak demikian. Dan juga apabila bergerak ke bawah ketika melewati garis oversold bawah ini nanti langsung balik ke atas, tidak demikian juga. Karena yang membuat indikator ini pun para ahli ya, menamakannya sebagai relatif, bukan mutlak ya, relatif strength index. Jadi untuk mengukur kekuatan pasar secara relatif. Namun demikian, indikator ini sangat membantu sekali untuk pengambilan keputusan, baik melakukan posisi open posisi sell maupun buy. Apalagi kalau kita bisa menggunakan dengan indikator-indikator lain. Walaupun nanti kalau kita secara cermat mendalami mempelajari indikator RSI ini ya, menggunakan indikator tunggal pun ya, jadi kita hanya menggunakan indikator RSI saja ya, digabung dengan analisa batang candle ini, tentu saja sudah bisa menghasilkan profit yang konsisten kalau kita cermat menggunakannya indikator tunggal saja, RSI saja ya. Dimana nanti akan kita bahas pada bagian 2. Jadi bagian pertama ini kita cukup hanya membahas dasar-dasarnya saja daripada indikator RSI atau Relative Strength Index ya. Jadi seperti ini ya indikatornya. Kita bisa scroll ke belakang untuk melihat tracknya, jejak historinya pergerakan ini ya. Scroll ke bawah ya, ke belakang maksudnya. Tapi kalau dalam indikator Anda tidak bisa digunakan untuk melakukan scroll ke belakang seperti ini ya pada hari-hari sebelumnya, maka Anda bisa mengubah auto scrollnya, klik kanan mouse ya, lalu properties ya, klik common di sini, common. Nah, auto scrollnya ini harus dihilangkan, dicawang, karena kalau auto scroll ini dalam keadaan tercawang, maka kita klik OK ya. Ini kita bergerakkan ke bawah, kita scroll ke bawah, tentu saja akan kembali ke posisi akhir ya, posisi ujung paling ujung, nggak posisi akhir, paling ujung ya. Maka klik kanan mouse properties, kita hilangkan cawangnya sehingga kita bisa melakukan scrolling ke belakang ya, seperti ini. Nah, dalam scrolling ini Anda bisa menganalisa, lihat historinya, time frame yang Anda gunakan berapa, misalnya 5 menit, misalnya 15 menit, bagaimana historinya, track recordnya daripada indikator ini. Apakah ketika melewati garis oversold atas betul-betul harga akan turun ke bawah? Coba ini kita klik crosshair ya di pojok kiri atas, kita lihat. Nah, ini pada time frame 15 ya. Jadi ketika kondisi garis bergerak ke atas melewati garis oversold, dia kembali ke bawah, bergerak ke bawah, jauh bergeraknya, sehingga kita misalkan melakukan open posisi sell di sini ya, tentu saja akan mengalami profit yang cukup banyak ya, beberapa pip kita hitung bisa itu. Dan harga tidak langsung turun ke bawah menyentuh garis oversold ya, tapi baru di tengah-tengahnya sudah naik lagi, kembali lagi menyentuh garis overbought atas ya. Ya, sini garis jenuh atas lagi. Ketika melewati ini maka harga kembali turun lagi. Kita melakukan open posisi sell di sini misalnya ya, maka harga turun lagi ya, sudah profit lagi. Tapi tidak sampai melewati garis oversold bawah ya. Jadi kita nggak melakukan open posisi di sini ya. Terus baru di sini hari berikutnya, ini batas hari ini garis vertikal ini titik batas hari berikutnya pun kalau di time frame 15 ini
eh, belum mengalami oversold bawah maupun overbought atas ya. Ya baru di sini kira-kira sudah malam ini di pasar mendekati pasar Amerika melewati garis oversold bawah. Maka di sini kita melakukan OP buy ya. Baru harga bergerak atas dan kita sudah mengalami profit. Belum sampai atas ya. Di tengah-tengah harga balik lagi ke bawah, menyentuh garis oversold bawah lagi. Kita melakukan OP lagi sini, OP buy. Sudah profit lagi misalnya ya. Secara sederhana bisa kita analisa seperti itu ya. Dan seterusnya ini sampai melewati jauh ya garis oversold, sehingga kalau kita melakukan open posisi buy di sini akan profit yang sangat banyak. Naik ke atas terus sampai melewati garis overbought atas. Nah, jadi di sini tadi kita sudah melakukan OP buy, sudah profit, akhirnya harga bergerak terus sampai atas, melewati atas. Disinilah kita melakukan OP sell. Harga turun setelah kita OP sell ya, ini lurusnya ya, lurusnya di puncak batang candle paling atas itu kalau kita lihat crosshairnya, garis vertikal horizontal ini ya. Lalu bergerak ke bawah, kita profit banyak sampai melewati garis oversold bawah. Misalnya kita melakukan OP buy di sini ya, OP buy di sini itu saja juga akan mengalami profit karena sudah bergerak ke atas. Setelah OP buy bergerak ke atas beberapa poin. Belum sampai ke atas, kembali lagi ke bawah ya, jadi melewati oversold bawah. Kita melakukan OP di sini ya, OP buy itu saja sudah profit beberapa poin. Dan seterusnya lagi. Disinilah ya, kalau ini tadi dibilang nanti akurasinya tinggi ya, jadi setiap kita melakukan OP profit, melakukan OP profit ya, karena memang dalam kondisi market yang normal, apalagi ini marketnya bisa dibilang sideways ya, jadi zigzag ya, jadi naik turun naik turun naik turun. Tapi pada hari berikutnya ini kondisi market yang trending ya, trennya sangat kuat ya, disinilah maka kita harus hati-hatinya di sini. Ketika pergerakan harga yang menyentuh garis overbought atas ya, mestinya sudah jenuh dan akan kembali lagi turun, tapi ternyata karena pasar sangat kuat ya, trennya sangat kuat ya, dia hanya koreksi sedikit ke bawah ya, disinilah hanya koreksi sedikit saja, terus beranjak naik, jadi garisnya tidak bergerak hingga tengah-tengah, hanya sedikit saja koreksi sedikit ya, naik lagi melewati garis oversold lagi ya, koreksi sedikit naik lagi, koreksi sedikit naik lagi ya, sampai di betul-betul jenuh, betul-betul oversold di sini ya. Ya di posisi ini ya, mungkin ini jam menjelang pagi, baru harga bergerak sedikit demi sedikit ke tengah-tengah ke tengah-tengah hingga hampir menyentuh garis oversold bawah di pagi berikutnya ya. Jadi ini garis vertikal batasan hari ini ya. Nah ini belum sampai menyentuh oversold bawah sehingga kita nggak melakukan OP ya, jadi karena belum melewati oversold bawah, dia sudah naik lagi ya. Ini baru menyentuh, belum melewati, baru menyentuh garis overbought atas ya. Mungkin kalau kita menggabung dengan batang candle di sini bisa melakukan OP sell di sini, akan profit beberapa poin atau beberapa pip ya, turun naik lagi melewati garis overbought lagi di atas, mungkin kita melakukan OP sell di sini dan mungkin profit beberapa poin atau beberapa pip, naik lagi harga naik lagi. Nah itulah seterusnya sampai pergerakan terakhir ya. Jadi sini tadi ini mendekati atau mungkin menyentuh garis overbought atas, harga turun, lalu turun ke bawah menyentuh garis overbought bawah, kembali naik lagi. Tapi ini ingat, ini kita menganalisa dalam time frame 15 yang kita gunakan untuk strategi trading kita. Beda kalau ini kita menggunakan time frame 5
menit ya. 5 menit kita gunakan, maka yang tadi hanya menyentuh di time frame 5 menit bahkan sudah melewati garis oversold bawah. Kita klik lagi yang ini, kita auto scrollnya kita cawang biar otomatis menuju ke bagian ujung akhir. Kita klik lagi ini yang 15 menit ya. Di time frame 15 menit garis RSI ini hanya menyentuh saja garis oversold, tapi di time frame 5 menit sudah melewati garis oversold. Itu. Jadi kita bisa menggunakan RSI ini untuk menentukan posisi OP bayi maupun OP sell. Ya. Ya, itu saja sebagai dasar. Ini saja sebagai dasar untuk memahami penggunaan daripada indikator RSI atau Relative Strength Index. Pada bagian berikutnya, video berikutnya nanti akan kita dalami lagi, akan kita pelajari lagi bagaimana untuk meraih profit konsisten dengan menggunakan indikator tunggal Relative Strength Index atau RSI saja. Jadi nanti pada video berikutnya akan kita bahas hanya menggunakan indikator tunggal ya, RSI saja, kita nanti bisa memperoleh profit konsisten. Ya, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Akhirnya untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara setting indikator RSI dengan 3 level oversold dan 3 level overbought. Jadi seperti biasa sebelumnya, setelah MT4 kita jalankan, tampil seperti ini, dan ini kita atur layar chartnya biar ada batas harian. Klik sebelah kanan mouse, klik properties seperti biasa. Ini tampilkan batas harian ini ya, so period separator. Terus chart shift kita cawang entang juga agar chart batang candle tidak terlalu mepet di batas kanan layar. Kita klik OK kalau sudah ya seperti ini. Ini kita tampilkan time frame M5 misalnya. Terus seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk memasang indikator RSI, caranya klik menu insert, klik indikator atau ditunjuk saja, kemudian ditunjuk atau diklik osilator dan klik Relative Strength Index. Ya, di sini parameter, kita klik parameter, bagian parameter kita menggunakan standarnya 14, kemudian warnanya ini standarnya biru, kita nggak mengubah ya, tetap biru aja. Kemudian untuk levelnya, baru levelnya ini kita setting. Ini tadi apply to close price ya, jadi diterapkan pada harga penutupan setiap batang candle. Kemudian levelnya ini sudah ada satu level oversold dan overbought, dimana untuk oversoldnya di level 30 dan overboughtnya di level 70. Sekarang kita akan tambahkan 2 level lagi. Add, untuk oversoldnya kita kecilkan menjadi 25. Kemudian add lagi, untuk overboughtnya kita buat 75 ya. Lalu satu lagi kita tambahkan add
oversold-nya kita buat 20 dan overbought-nya kita buat 80 ya. Sudah, kita tentukan warna garis levelnya, misalnya kita gunakan warna magenta atau warna merah, misalnya merah. Klik OK ya. Maka di sini akan tampil 3 garis level atas dan 3 garis level bawah, di mana 3 garis level atas merupakan garis overbought dengan nilai 70, 75, dan 80. Kemudian yang bagian bawah merupakan garis oversold dengan nilai 30, 25, dan 20. Kemudian cara menggunakan dalam analisa pergerakan harga, garis level atas atau garis level overbought ini dengan nilai 70 merupakan nilai yang paling rendah, sedangkan nilai 75 nilai sedang, dan kita sebut saja sebagai nilai sedang, atau yang 80 kita sebut nilai yang level tinggi ya. Begitu juga 3 garis bawah ini ya, 30, 25, dan 20, di mana 20 merupakan level bawah yang paling rendah. Cara membacanya atau cara menggunakan untuk analisa pergerakan harga, apabila harga bergerak ke level 70, tentu saja harga sudah mengalami overbought atau jenuh atas ya. Tapi lebih bagus lagi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi apabila pergerakan harga ini menyentuh di level 75, maka akurasinya akan menjadi lebih bagus dalam menganalisa harga, dalam pengambilan keputusan. Dan lebih tinggi lagi apabila harga bergerak ke atas hingga menyentuh di level 80 seperti ini di sebelah kiri ya. Jadi ini harga naik hingga mencapai level 80 di garis overbought, maka akurasi untuk kembali rebound atau kembali balik arah ke bawah lebih tinggi, sehingga kalau kita menggunakan garis level ini sebagai analisa pergerakan harga dan analisa untuk menentukan titik entry ya, titik buy atau sell, tentu saja nilai yang paling tinggi untuk garis levelnya ya, titik overbought-nya ini akan menjadi titik entry yang lebih bagus untuk melakukan open sell atau melakukan entry sell apabila garis ini melewati atau menyentuh di titik level overbought di level yang ketiga ini, atau di nilai 80. Sedangkan apabila harga turun ke bawah terus hingga menyentuh di level 30, apalagi di level rendah lagi 25, dan yang paling rendah adalah 20, maka akan menjadi lebih bagus di level yang paling rendah. Tapi ingat bahwa ini hanya berlaku untuk market yang tidak mengalami volatilitas yang tinggi, dimana apabila market atau pasar mengalami volatilitas yang sangat tinggi, biasanya di pembukaan pasar Amerika, pembukaan pasar Eropa, maka bisa saja setelah melewati overbought garis 80 ini tidak kembali, harga tidak mengalami rebound atau turun balik ya, melainkan terus naik ke atas. Ini terjadi apabila tren sangat kuat, dan biasanya terjadi pada sesi open market Eropa dan Amerika. Begitu juga kalau harga terus turun ke bawah hingga mencapai level terendah 20, apakah harga akan kembali naik ke atas? Belum tentu apabila dalam
keadaan market yang mengalami tren sangat kuat, yaitu tadi pada pasar-pasar sesi-sesi pasar pembukaan pasar Amerika dan Eropa biasanya pergerakan sangat kuat, dan pada saat itu walaupun sudah menyentuh di level terendah 20, maka harga belum mengalami rebound balik lagi ke atas, melainkan meneruskan tren yang sangat kuat tadi, turun terus. Begitu juga kalau melewati batas atas 80, harga tidak mengalami balik arah kembali turun, melainkan akan tetap naik. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus hati-hati, jadi harus betul-betul hati-hati dalam menentukan titik open sell maupun open buy. Jangan-jangan misalnya hari sudah menyentuh di level 80, kita yakin bahwa itu akan balik turun, kita melakukan open sell di sini di titik 80, ternyata harga masih naik sehingga kita akan mengalami plotting minus ya. Jadi akan mengalami plotting minus, dan apabila harga akan naik terus karena tren yang sangat kuat, plotting minusnya akan semakin tinggi. Dalam kondisi ini kita harus cepat mengambil keputusan melakukan closing ya, atau tutup sebelum tutup posisi sebelum minus menjadi lebih tinggi. Juga apabila harga turun ke bawah, kita melakukan buy, tren akan terus trending kuat turun terus sehingga kita mengalami plotting minus tinggi, maka kita harus cepat-cepat mengambil keputusan sebelum itu terjadi gitu. Yaitu cara menggunakan RSI dengan 3 level oversold dan 3 level overbought, dimana ini nanti kita bisa menggunakannya sebagai acuan, sebagai trigger untuk membuat robot trading. Jadi RSI ini atau Relative Strength Index ini sangat mudah dalam menentukan titik entry, terutama dalam pembuatan robot trading. Jadi algoritmanya apabila harga naik ke atas melewati garis overbought yang pertama misalnya, maka robot kita suruh untuk melakukan open posisi sell ya. Begitu juga robot juga kita berikan algoritma apabila harga melewati garis overbought yang kedua yaitu di nilai 75, maka robot akan kita suruh untuk melakukan open sell juga, dan kita tentukan TP-nya pendek-pendek saja misalnya, sehingga ketika harga mengalami koreksi turun atau rebound balik turun ke bawah dengan nilai tertentu misalnya 5 pip saja, maka akan terclose dengan profit. Begitu juga apabila Anda membuat algoritma untuk menentukan nilai overbought yang paling tinggi yaitu 80, maka kita akan memberikan algoritma kepada robot trading apabila pergerakan harga ini melewati di garis overbought yang 80 ini, maka lakukanlah open sell dan kita tentukan TP-nya misalnya 5 pip atau 10 pip. Jadi mungkin semakin tinggi level kita untuk buka posisi, maka TP-nya atau take profit-nya bisa kita berikan nilai lebih tinggi. Misalnya kalau di level 70 kita memberikan TP 2 pip atau 3 pip, ketika di level 75 kita memberikan TP 5 pip misalnya saja, dan ketika harga melewati overbought yang ketiga di level 80 kita membuat atau menentukan TP-nya misalnya 10 pip ya. Begitu juga sebaliknya apabila harga melewati garis oversold yang bawah ini, kita bisa membuat algoritma tradingnya ya. Apabila melewati level 30 bawah ini, maka robot kita suruh untuk melakukan open buy
dan kita berikan TP misalnya 2 pip atau 3 pip, dan apabila harga bergerak terus ke bawah melewati garis overbought yang dengan nilai 25 ini yang kedua, maka kita berikan open posisi buy dan nilai TP nya misalnya 5 pip ya. Seterusnya apabila harga bergerak bawah yang melewati garis level terendah ini 20, misalnya kita lakukan open buy dengan memberikan nilai TP 10 pip misalnya ya, 100 poin atau 10 pip, bisa seperti itu ya. Nah, itu cara memasang indikator RSI dan cara setting level-levelnya, dimana kita di sini membuat 3 level tadi. Untuk bagian berikutnya ini kita akan membuat robot tradingnya dengan analisa seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kita akan menggunakan titik entry di level-level yang sudah ada di sini, level atas, level 70, level 75 dan level 80 kita gunakan sebagai titik acuan untuk melakukan entry sell pada robot trading atau manual juga bisa. Dan juga apabila nanti harga melewati batas bawah ini ada titik buy ya, 3 titik buy dalam algoritma trading nanti kita akan melakukan open buy di titik 30, titik 25 dan titik 20. Nah, untuk hari ini dulu, akan ketemu lagi dalam pembuatan robot tradingnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat robot trading berbasis pada algoritma level RSI ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, pada indikator RSI. Dan kali ini kita akan membuat robot tradingnya. Pertama-tama jalankan browser Anda, Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian di bagian atas, bagian browse, Anda ketikkan forex.eaadvisor.com ya. Jadi kita akan membuat robot trading tanpa mengetik kode sedikit pun. Jadi bagi orang awam yang tidak bisa melakukan pengkodingan, maka bisa membuat robot trading berbasis pada web ini, yaitu forex.advisor.com. Dan kali ini kita akan membuat robot trading berbasis pada algoritma RSI. Ketikkan alamat webnya forex.advisor.com, lalu tekan enter ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini web penyedia pembuatan robot trading gratis ya. Anda tanpa membayar, Anda maka bisa melakukan pembuatan robot trading sendiri tanpa harus mengetikkan kode yang rumit. Setelah itu geser ke bawah pada tampilan layar di bawah ini contoh saja ya, contoh menu-menu untuk pembuatan robot tradingnya nanti. Jadi open buy, ada menu open buy, open sell, close buy, close sell dan sebagainya. Ini ya contoh saja. Kita klik pada menu EA generator ini ya. Jadi EA generator, jadi kita geser ke atas, kita temukan bagian atas ini menu EA generator. Kita klik di sini EA generator ya. Kita tunggu ya. Setelah itu maka muncul menu seperti dalam contoh tadi ya. Jadi inilah menu untuk membuat robot trading ya. Kita hanya klik maka robot trading secara otomatis akan jadi hasilnya.
kita nggak perlu mengetikkan kode-kode yang sangat rumit, yang sulit untuk dipahami. Pertama-tama menu open buy. Menu open buy ini digunakan untuk menulis kode atau membuat algoritma trading ya, untuk melakukan open posisi buy. Maka klik di sini ya, open buy. Berikutnya maka kita klik select ini ya, dan karena kita akan membuat robot trading berbasis pada indikator RSI ya, level RSI, maka kita pilih indikatornya RSI atau Relative Strength Index. Kita klik di sini iya. Terus time frame ini kita pilih current saja, kita pilih current. Untuk periodnya kita ketikkan 14 ya, jadi periode waktunya kita ambil defaultnya yaitu 14. Untuk price nya kita gunakan close ya, ini sama seperti yang sudah kita pelajari dalam pembuatan indikator atau settingan indikator. Untuk shift nya kita pilih 0 ya, kita pilih 0. Lalu ini open buy berbasis indikator yang bagian kiri ini, untuk kondisi bagian kiri sudah kita lakukan. Sekarang untuk bagian kanan ya, kondisi bagian kanan ya, ini kondisi itu syarat. Jadi yang sebelah kiri ini cara bacanya. Apabila RSI 14 penutupan harganya ya, ini kondisinya kita pilih lebih besar atau lebih kecil. Nah, karena kita mau melakukan open buy pada level RSI bagian bawah oversold, maka kita pilih yang lebih kecil. Jadi apabila cara bacanya, apabila harga bergerak ke bawah lebih kecil ya, lebih kecil dari value, nilai angka saja, nilai saja. Misalnya saya ambil di sini, ambil contoh nilai 25 ya. Jadi ada 3 level RSI, 30, 25 dan 80 yang sudah kita pelajari dalam settingan indikator. Maka kita ambil yang tengah-tengah saja ya, yaitu 25. Jadi cara baca algoritmanya, apabila harga bergerak ke bawah berdasarkan RSI ini, harga RSI bergerak ke bawah lebih kecil dari nilai 25 ya, dari nilai 25, maka lakukanlah open posisi buy. Nah, di sini open posisi buy. Sudah selesai untuk posisi buy-nya. Sekarang klik open sell. Kita pilih indikator RSI lagi. Kita pilih time frame-nya current lagi untuk periode waktunya. Kemudian periode kita pilih yang 14 lagi. Untuk price-nya tetap kita pilih close. Untuk shift-nya kita pilih 0 ya, kita ketikkan 0. Kemudian ini apabila harga bergerak ke atas lebih besar, kita pilih lebih besar dari nilai value, kita pilih value ya, ini dari value dari 75 kita ambil nilai tengahnya. Jadi ada 3 level atas yaitu 70, 75 dan 80. Maka kita ambil nilai tengahnya. Maka kita lakukan open posisi sell ya. Terus berikutnya close buy. Close buy ini kita kosongi ya, close sell juga kita kosongi. Nanti kita bisa ngambil dengan take profit ya. Jadi di sini ada option ya, ada option. Kita menentukan magic numbernya, nomor magicnya berapa, misalnya biar aslinya saja, lotnya juga biar aslinya saja 0,1, kemudian stop lossnya biar aslinya, kemudian take profitnya juga biar aslinya, nanti kita ubah-ubah. Kemudian untuk trailing stopnya kita beri nilai 3, trailing stopnya kita beri nilai 3. Oke, setelah itu kita klik expand advisor code ya. Jadi kita klik menu paling kanan yaitu expand advisor code. Untuk langkah terakhir klik generate ya. Maka kodenya sudah ditulis oleh
secara otomatis oleh web ini ya, jadi oleh program sudah ditulis secara otomatis kodenya, kita tinggal melakukan copy saja ya, kita blok ini yang atas ini diikut dikopikan juga boleh, enggak juga enggak apa-apa, langsung dari sini ya, jadi kita blok sampai bawah ya, lalu kita klik Ctrl C ya, atau copy ya, kita copy, klik ketik Ctrl C. Lalu langkah berikutnya jalankan program MT4 atau MetaTrader 4 dan klik menu tool ya, jadi dari MT4 bagian atas ada menu tool, diklik, terus klik Meta Quote Language Editor atau tekan tombol F4, klik ya. Kita tunggu sampai jalan ya, seperti ini. Setelah jalan seperti ini, tampil seperti ini, maka klik menu new ya, langsung aja klik menu new untuk membuat robot trading. Dan menu yang tampil ini kita pilih expert advisor. Kalau kita membuat indikator maka kita pilih custom indikator, tapi karena kita membuat robot trading maka kita pilih expert advisor, kemudian klik next. Lalu kita ketikkan nama robotnya, misalnya EARSIQ. Nah, misalnya seperti ini, langsung aja klik next lagi hingga finish ya, klik finish ya. Lalu kita blok ya, jadi dari tampilan ini langsung kita blok aja, kita hapus ini kita buang, nggak kita pakai ini, yang kita pakai yang kita copy dari web tadi ya, dan langsung kita ketikkan Ctrl V, kita paste ya, atau tekan tombol Ctrl V ya. Nah ini, jadi seperti ini kode-kode yang kita copy dari web tadi. Lalu kita lakukan pengeditan, terutama level yang kita ketikkan tadi di level bawah angka 25 tadi, kita ganti tulisan level bawah agar nanti bisa kita ubah-ubah. Nah, salah tulisannya, kita buat yang besar awal saja, level bawah. Kemudian untuk yang angka 75 ketika ketikkan angka level atas, kita ketikkan variabelnya, ini kita buat variabel agar kita nanti bisa mengubah-ubah sesuai kebutuhan. Misalnya kita rubah di level 75, ini level atas ya, kita ketikkan dulu hanya besar lah ya, level atas tadi ya, bawah. Jadi tujuan daripada pembuatan variabel, kita buat variabel level bawah dan level atas nanti adalah untuk agar nilainya nanti bisa kita ubah-ubah. Maka misalnya level bawah kita ubah nilainya menjadi 30, 25 dan seterusnya ya. Dengan yang level atas misalnya agar bisa kita ganti angka 70, 75, 80 dan seterusnya. Maka kita buat variabel level bawah dan level atas, dan di bagian atas ini kita ketikkan variabel tadi extern ya, jadi extern untuk memulai pembuatan variabel extern in level atas, misalnya level atas, tulisannya harus sama dengan tadi, kita ketikkan 75, nanti bisa kita ubah-ubah. Kemudian extern in level bawah, kita ketikkan angka 25 ya, ini level bawah.
Kita klik compile. Kalau sudah kita selesai ini ya, kita baru saja menambahkan dua variabel yaitu level atas dan level bawah, maka di atas ini ada menu compile, kita klik. Kalau di sini nggak ada error, berarti pengetikan variabel kita tadi sudah benar. Kalau sudah, langsung aja kita coba. Jadi kita coba di MetaTrader-nya. Kita aktifkan MetaTrader-nya, ini kita klik amin saja ya. Jadi setelah aktif MT4-nya, jangan lupa kita ulangi lagi, tekan tombol Ctrl R ya, Ctrl R sini ya. Jadi tekan tombol Ctrl R, kemudian di sini kita pilih robotnya, misalnya EARSI ku. EAR ya, ini EARSI ku. Kemudian kita pilih pairnya kita menggunakan misalnya NZD CHF, kemudian time frame nya kita buat 5, spreadnya kita tentukan 5, waktunya kita pilih ya biar sini aja, ini mulai Desember, mulai Oktober ya, Oktober 2022 sampai Maret, berarti selama 4 bulan ya, kurang lebih selama 4 bulan ya, ini aja. Lalu kita klik start untuk melakukan pengujian dari robot yang baru saja kita buat ya. Ini resultnya, transaksinya 0,10 ya, size nya. Ini ada loss, ada profit ya. Jadi ini ada loss, ada profit. Lossnya 28, profitnya 10, dan seterusnya. Ya, sudah selesai ya. Ini nampaknya grafiknya sangat bagus sekali ya. Jadi dengan repot, floating minusnya 38, profitnya 1000, modalnya 100. Jadi cukup bagus, cukup profit konsisten. Namun ini terhadap NZD CHF. Tentu saja nanti beda apabila kita melakukan pembelian pair-pair yang lain ya. Jadi untuk pair NZD CHF hasilnya sangat bagus ya, bahkan sangat bagus sekali ya. Jadi floating minusnya hanya 38, sedangkan profitnya 1000 lebih, modal 100 ya, $400 dalam jangka waktu 4 bulan, hasilnya sangat bagus sekali ya. Jadi ini robot trading yang tadi ya, ini levelnya ya. Jadi kita melakukan ini setting yang expert exor, kemudian lotnya 0,01, stop lossnya 50, take profitnya 50, trailing stopnya ini ya, trailing stopnya di sini yang paling penting ya, pengambilan profitnya. Jadi pengambilan profit maksimalnya 50, tapi ketika tidak mencapai 50 maka profitnya diambil oleh trailing stop di sini ya. Jadi kita harus hati-hati dalam memberikan nilai trailing stop ini. Kita bisa mengubah-ubah sampai menghasilkan nilai profit yang maksimal. Kemudian slippage 3, level bawah, level atas bisa kita ubah-ubah. Semakin tinggi akurasinya semakin bagus, floating minusnya semakin rendah, begitu sebaliknya. Kalau ini kita rubah angkanya misalnya 70 dan 20, 30 misalnya, hasilnya pun akan berbeda. Nah, dari hasil ini ya, dengan hasil yang sangat bagus seperti ini, nilainya adalah level atas 75, level bawah 25, trailing stopnya 3, pengambilan profitnya ya. Jadi diterapkan pada pair NZD CHF selama 4 bulan, hasilnya sangat profit konsisten luar biasa. Dan
kita bisa menggunakan dalam trading real, hasilnya pun tidak akan jauh berbeda. Ya, itulah cara pembuatan robot trading sederhana ya, simple, dan menghasilkan robot yang profit konsisten. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada bagian ini kita akan mencoba untuk melakukan uji coba lagi dengan robot RSI-ku ya, yang sudah kita buat pada bagian sebelumnya. Tapi kali ini nanti akan kita uji dengan setting yang berbeda. Ya, jadi ini tetap robot RSI-ku ya, seperti yang kita uji sebelumnya. Kemudian pair yang kita pilih adalah tetap sama dan periodnya juga sama. Kemudian jangka waktunya ya, jadi jangka waktunya juga sama, ini kita uji selama 4 bulan ya, sama dengan periode uji sebelumnya. Dan yang kita lakukan perbedaan di sini adalah settingnya. Kita klik kepada expect properties, kemudian pada uji coba sebelumnya nilainya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat pada uji coba sebelumnya adalah lotnya 0,1, 0,10, kemudian stop lotnya 50, take profitnya 50, trailing stopnya 3, slippage-nya 3, level atas RSI nya 75, sedangkan level bawah RSI nya adalah 25. Sekarang kita lakukan setting yang berbeda, yaitu pada trailing stopnya. Untuk yang lotnya tetap sama, stop lossnya sama, take profitnya sama, tapi trailing stopnya ini kita rubah dari 3 menjadi 1. Kemudian untuk slippage-nya tetap sama, dan untuk nilai level RSI ini akan kita lakukan perubahan lebih rendah. Jadi level 75 sebelumnya, sekarang kita buat level 70 untuk level atasnya. Sedangkan untuk level bawahnya kita rubah menjadi level 30, kita naikkan. Jadi untuk level atas RSI kita turunkan menjadi 70, dan untuk level bawah RSI kita naikkan menjadi 30, dengan tujuan open posisinya semakin sering. Jadi semakin sering open posisi baik sell maupun buy ya. Kita lakukan setting seperti ini, lalu kita klik OK saja, dan setelah itu langsung aja kita klik tombol start untuk memulai pengujiannya. Klik start ya. Ya, sudah berjalan ya. Kita langsung aja kita lihat resultnya. Jadi modelnya 100 di sini ya, jadi 100. Kita geser ke bawah ya. Di bulan pertama ini sudah menghasilkan 500 saldonya ya. Masuk bulan kedua sudah menjadi 1000 ya. Bulan ketiga menjadi 1500 ya, lebih ya. Jadi di bulan ketiga ini ya, kita lihat aja tampilan grafiknya ya, seperti ini ya. Dari modal 100 dolar, di bulan ketiga menjadi 2000 lebih. Nah, masuk di bulan keempat ya, 2500. Sekarang memasuki bulan kelima, Februari ini. Iya, hampir selesai. Ya, sudah selesai. Di atas 3000. Oh ya, bulan pertama pengujian adalah Oktober, bulan kedua November, bulan ketiga Desember, bulan keempat Januari, bulan kelima adalah Februari. Sehingga pengujian ini lamanya adalah 5 bulan, sama dengan pengujian di bab sebelumnya. Jadi selama 5 bulan. Modal 100 dolar menjadi 3026.
ya, berarti ini jadi 3.000 lebih ya, jadi menjadi 3.000 lebih profitnya saja ini masuknya ya. Jadi total net profit ini 3.026. Kalau totalnya, total balance-nya atau total saldonya tentu saja 3.126 tambah modal awal 100 ini selama 5 bulan tadi ya, dengan tampilan grafik seperti ini ya, sangat luar biasa. Jadi robot ini sangat luar biasa, profit konsisten, modal kecil, profit besar ya, walaupun kita membuatnya sendiri ya. Ya, itu aja untuk pengujian robot resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.